101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Spirit edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2020. Masih bersama Coach Ferdy Kawi selaku motivator dan icebreaker nomor 1 di Indonesia. Baik, Mas Ferdy Kawi, di penghujung segmen tadi Mas Ferdy Kawi sempat menjelaskan hal-hal yang perlu dibentuk ya, mindset yang perlu dibentuk ketika seseorang belum memiliki keahlian menjadi seorang sales. Ini ada 3 mindset yang harus dibentuk. Tapi betul yang pertama tadi ada mengubah dari mengemis menjadi membantu. Nah, betul. Ini ada 2 lagi mindset yang mungkin bisa Mas Ferdy bocorkan. Silakan Mas Ferdy. Oke. Yang kedua adalah bagaimana Anda mampu mengubah dari malu menjadi mau. Oke. Ya. Dan ini menarik sekali. Seringkali kalau kita bertemu dengan orang, siapapun yang ingin kita prospek atau ingin kita datangi, kita selalu punya namanya mental block. Mental block dalam arti kata takut-takut, malu-malu ketemu orang tersebut, ya. Kita sudah punya mindset, aduh, sepertinya orang ini tidak mungkin closing. Sepertinya dia tidak mungkin mau beli. Nah, itu yang bahaya. Itu yang perlu Anda hilangkan, ya. Bagaimana Anda mampu mengubah yang awalnya malu menjadi mau. Mau dalam arti kata ketemu siapapun Anda siap, Anda pede, Anda yakin. Setiap ketemu dengan siapapun, orang ini pasti closing, orang ini pasti mau beli, orang ini pasti butuh. Nah, itu yang perlu Anda tanamkan. Bagaimana yang awalnya malu menjadi mau. Itu mindset yang kedua. Dan tentunya kita akan masuk ke mindset yang terakhir. Yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana Anda mampu mengubah mindset Anda from impossible menjadi I'm possible. Yang awalnya Anda punya pemikiran impossible, ini tidak mungkin, target terlalu besar, tidak mungkin bisa capai, itu mustahil. Nah, ketika Anda mengatakan seperti itu, apa yang terjadi? Ketika Anda ke lapangan, Anda ketemu dengan siapapun, gerakan tubuh Anda, semangat Anda menjadi turun. Karena Anda dari awal sudah menganggapnya mustahil, impossible. Tapi akan berbeda ketika Anda mampu mengubah mindset Anda menjadi I'm possible, saya mungkin, saya bisa. Ini tidak mustahil. Asalkan Anda tinggal pikirkan bagaimana strateginya, bagaimana caranya untuk mencapai target tersebut. Jadi bukan menganggap targetnya mustahil, tapi Anda mengubah pemikiran Anda, bagaimana Anda mampu menciptakan strategi-strategi untuk mencapai target tersebut. Itu. Oke, jadi 3 mindset yang harus dipahami oleh seseorang yang memang sama sekali tidak memiliki basic seorang sales. Yang pertama itu adalah mengemis menjadi membantu, malu menjadi mau, dan terakhir impossible menjadi I am possible. Yes, tepat sekali. Ini menarik sekali untuk smart listener yang mungkin masih penasaran dan ingin menggeluti dunia sales. Perhatikan mindset yang sudah disampaikan oleh Mas Ferdy Kawi tadi. Nah, Mas Ferdy, dari ketiga mindset tadi mungkin sudah Mas Ferdy sampaikan. Tapi saat ini kita tahu bahwa di situasi pandemi COVID, kita tahu untuk penjualan sendiri, Mas Ferdy juga mungkin memahami ya, sangat sulit sekali. Dan untuk bidang pekerjaan juga mungkin sangat sulit. Dan profesi sales masih tetap berlangsung ya. Dan orang-orang mungkin mau tidak mau lah harus bekerja sebagai seorang sales. Karena mereka ya pekerjaan apa lagi mungkin yang ingin mereka geluti. Tapi seseorang ini tidak memiliki basic seorang sales. Nah, atau dalam artian mereka ini kejebak dalam dunia sales. Mereka harus menggeluti itu, mau tidak mau harus bekerja sebagai seorang sales meskipun mereka tidak memiliki basic. Nah, kira-kira bagaimana sih cara seseorang tersebut merubah mindset bahwa menjadi seorang sales itu bukan sebuah jebakan tapi sebuah peluang? Yes. Bagaimana nih, Mas Ferdy? Ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang mudah-mudahan bagi smart listener yang masih stay bersama kita semua, ini bisa menjadi multivitamin Anda, menjadi masukan untuk Anda untuk lebih mengetahui kiat-kiat strategi apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa sales kita tentunya ya. Yang mungkin awalnya kurang sedikit pengetahuan tentang sales, tapi bagaimana setelah Anda mengetahui tips ini, Anda mampu menjadi profesional sales yang handal tentunya ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Cara untuk menjadi seorang top sales kelas dunia adalah Anda cukup melakukan yang namanya ATM ya. Apa itu mungkin ATM kita tuh? sudah sering dengar ya. Tapi saya akan bahas satu persatu tentang mengenai yang namanya ATM. Kita mulai dari yang pertama, yaitu A, amati.
Oke. Apa yang perlu kita amati? Coba Anda renungkan, Anda coba lihat sekeliling Anda, dan Anda evaluasi. Siapa saja sales yang menurut Anda, mengapa sales tersebut bisa sukses, dan ada sales yang juga belum sukses. Anda amati, apa saja yang membedakan antara kedua sales tersebut. Ternyata, menurut hasil survei, ada sales yang sukses dan ada sales yang belum sukses. Ternyata, yang mempengaruhinya itu adalah yang namanya kebiasaan. Ya. Oke, kebiasaan. Jadi kita harus mensurvei, kita harus melihat kebiasaan-kebiasaan apa saja yang sering dilakukan oleh sales yang sukses. Kita amati kebiasaan-kebiasaannya, kita cermati. Itu yang pertama. Anda harus mengamati kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh top sales kelas dunia. Itu yang pertama. Oke, itu A ya. A-nya amati. Amati, oke. Ya. T, selanjutnya. Kemudian kita masuk ke T-nya. Kemudian kita tiru apa saja kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan oleh para top sales kelas dunia. Misal, mereka selalu membawa kartu nama ketika bertemu dengan siapapun. Misal, coba Anda renungkan, apakah setiap kali Anda bertemu dengan orang, Anda sudah menyiapkan kartu nama Anda? Nah, ini penting ya. Anda seorang sales, bagaimana orang tahu Anda jualan apa, tapi kalau dia orang lain bingung bagaimana menghubungi Anda. Dan untuk itu penting sekali pastikan Anda menyiapkan kartu nama Anda. Kemudian yang berikutnya, itu kalau Anda bertemu secara offline, tatap muka. Tatap muka langsung. Dan ya? tentunya sekarang sudah new normal. Benar. Ya, apalagi kita kemarin mengalami masa pandemi. Coba Anda renungkan, Anda evaluasi, apakah media sosial Anda sudah benar-benar aktif? Apakah Anda mudah dihubungi orang, baik melalui Facebook, Instagram, ataupun website? Apakah Anda mudah dicari oleh orang? Tapi kalau Anda sendiri belum membuatnya, belum mengaktifkannya, bagaimana Anda mampu membuka rezeki Anda sebagai seorang sales? Nah, ini yang penting ya. Jadi Anda harus tiru orang-orang yang telah terbukti sukses terhadap penjualannya ya. Dan kita masuk yang terakhir, sudah ATM tadi, yaitu amati, tiru, dan yang terakhir adalah M, modifikasi. Ya. Tentu penting sekali, bukan hanya kita meniru persis seperti itu saja terhadap sales yang ingin kita tiru, tapi bagaimana kita juga mampu memberikan sentuhan yang berbeda. Apa uniknya yang bisa Anda berikan yang orang lain belum tentu bisa berikan? Mungkin Anda bisa modif ya. Jadi perlu Anda renungkan, perlu Anda evaluasi apa nilai tambah Anda, value yang bisa Anda modif sehingga bisa meningkatkan nilai jual Anda sebagai seorang sales. Itu Nando. Saya berikan contoh, misal. Contohnya misalnya adalah dalam dunia training. Saya berikan contoh ya. Bagaimana saya mengamati, saya ikut seminar, saya belajar, nonton YouTube, ikut training, saya mengamati siapa saja trainer-trainer yang telah sukses, motivator-motivator yang telah berhasil. Saya ikut kelasnya, saya pelajari polanya, saya amati. Kemudian saya tiru. Ada beberapa yang saya tiru ya, baik itu mungkin permainannya ataupun mungkin pembawaannya, saya coba tiru. Karena apa yang telah dibawakan itu telah terbukti berhasil. Daripada kita menghabiskan banyak waktu untuk mencoba, alangkah baiknya tinggal kita tiru saja. Tapi pastikan tidak meniru 100% plek persis. Harus dimodifikasi. Harus ya. dimodifikasi. Benar, jadi bagaimana kita memberikan sentuhan ya. Jadi bagaimana setelah saya tiru kemudian saya memberikan sentuhan. Misalnya saya menambahkan ada sentuhan magic, ada sulap-sulap di training-training saya. Kemudian saya juga memberikan sentuhan-sentuhan. Saya juga bisa melakukan yang ibaratnya namanya renungan. Nah, jadi kan ini memberi nilai tambah. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Baik, jadi untuk merubah mindset bahwa menjadi seorang sales ini bukan jebakan, tapi kita harus merangnya sebagai peluang. Itu ada 3 ya, kiat-kiat dari Mas Ferdi, sama seperti yang pertama tadi, 3 mindset juga. Ini kalau ini ATM, yang pertama amati, tiru, dan motivasi ya. Nah, Mas Ferdi, dari amati tadi saya agak cukup tertarik nih, mengamati seorang sales yang sudah berhasil, dan selanjutnya kita tiru apa saja kebiasaan mereka. Dan salah satunya harus apa ya, seorang sales itu harus membawa kartu nama supaya mereka orang ini tahu bahwa oh ini benar mau menjual produk nih. Dan yang terakhir adalah modifikasi. Tidak seluruh produk orang tersebut harus kita tiru, tapi harus
kita modifikasi dengan nilai tambah yang kita miliki ya, Mas betul Ferdi. sekali. Sehingga kita menjadi lebih berbeda dari orang lain. Oke, baik. Nah, Mas Ferdi, kita jeda dulu karena di segmen ketiga nanti ini ada 2 pertanyaan di WhatsApp sudah Siap. masuk, akan kita jawab. Dan Smart Listener, kami akan kembali sesaat lagi.